Mudah banget. Kita cuma daftar aja, terus nggak perlu ke kantornya, semuanya diupload online. Itu dalam beberapa hari waktu kerja juga itu udah ada jawaban. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Livepreneur Project. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe untuk meningkatkan channel ini. Dan juga teman-teman, kalau misalkan mau dibuatkan video, boleh komen aja di bawah. Nanti kita akan buatkan videonya. Bahkan video ini juga lahir karena salah satu dari requestan subscriber yang waktu itu udah komen. Dan kita akan bahas hari ini itu tentang kira-kira aplikasi apa sih yang cocok buat jualan makanan gitu selain Grab Food dan juga GoFood. Kita akan kupas tuntas sampai akhir, so jangan skip video ini. Oh ya, Preneurs, ngomong-ngomong tentang makanan, buat teman-teman juga sekarang yang udah bisnis makanan atau teman-teman yang baru mau mulai bisnis makanan juga bisa tonton video kita sebelum ini, boleh cari deskripsi atau klik aja di sini. Kita udah buatkan, kita udah bongkar-bongkar strategi mie gacoan sampai serame ini. Kita udah juga cari-cari tahu kira-kira pakai trik apa sih ownernya sampai mie gacoan bener-bener menjadi salah satu brand Indonesia dari segmen makanan terbesar gitu di Indonesia ya. Itu udah keren banget, so jangan lupa nonton ya video sebelum ini. Oke, jadi sebelumnya itu udah ada yang nanya nih, Preneurs, Kak, katanya gimana nih kira-kira lebih rame upload di GoFood atau GrabFood gitu untuk makanan. Oke, jadi teman-teman Preneurs, kalau GoFood dan GrabFood bener-bener udah jadi suhu ya, udah jadi bener-bener ketuanya dari jual beli makanan gitu, terutama makanan instan itu udah dari dulu banget. Tapi ada hal lain juga, ternyata masih banyak aplikasi-aplikasi lain yang baru yang lebih menguntungkan lagi dari GrabFood dan juga GoFood gitu. Ada beberapa hal yang akan kita bahas. Pertama, dari GoFood dan GrabFoodnya lagi deh. Kira-kira lebih ramai mana nih, GrabFood atau GoFood? Kalau dari aku pribadi lebih baik teman-teman langsung aja daftar dua-duanya, coba dua-duanya. Karena untuk daftar jadi merchantnya GoFood sama GrabFood itu mudah banget. Kita cuma daftar aja, terus nggak perlu ke kantornya, semuanya diupload online. Itu dalam beberapa hari waktu kerja juga itu udah ada jawaban ACC atau enggaknya. Tapi kebanyakan itu udah ACC gitu. Coba aja di sana, karena yang membedakan GrabFood sama GoFood rame atau enggaknya tuh itu nggak bisa ketika emang saya jualan makanan juga di Grab dan GoFood. Ternyata makanan saya lebih rame di Grab. Tapi belum tentu ya teman-teman, ketika upload jualan makanannya di Grab lebih rame daripada GoFood seperti saya, itu beda. Karena yang membedakan itu gimana kepopuleritasan makanan kita. Kalau misalkan di Grab produk makanan saya itu sedikit pesaingnya, otomatis produk saya lebih rame. Atau hal kedua, kalau misalkan di Grab ternyata restoran-restoran terdekat ini nggak ada yang serupa sama saya gitu, otomatis ketika emang nyari produk, misalkan saya jualan basreng ya, ketika emang yang lain ini nyari basreng, otomatis kalau misalkan adanya cuma saya aja, ya otomatis beli ke saya. Gak mungkin beli ke toko yang jauh ya, itu karena ongkirnya juga mahal. Ada beberapa orang yang emang gak mau ongkirnya mahal gitu loh. Terus juga di Grab juga sama, ketika emang pesaing kita itu lebih sedikit, otomatis produk kita, jualan kita itu akan lebih maju gitu. Nah kayak gitu, jadi coba aja dua-duanya, kira-kira lebih ramai mana. Dan ketika emang udah jadi pun, udah di ACC, nggak ada salahnya ketika kita punya dua akun GoFood dan GrabFood, nggak ada salahnya karena juga di sana gratis dan juga nggak sulit. Jadi kita coba aja dua-duanya biar peluangnya lebih besar. Nah selain itu ada emang aplikasi-aplikasi yang mau menyaingi GrabFood dan GoFood, karena kita tahu sendiri GrabFood sama GoFood ini benar-benar rival banget ya, persaingan berat. Dan sekarang ada lagi aplikasi-aplikasi yang lain yang muncul yang serupa, yaitu Shopee Food gitu. Shopee Food ini bukan independen, jadi Shopee Food ini adalah bagian dari Shopee, tapi di dalamnya mirip banget dengan GrabFood dan juga GoFood. Sistemnya instan, pakai kurir-kurir instan, terus di dalamnya juga makanan-makanan basah gitu yang langsung antar, seperti nasi padang, sate, terus juga es cendol. Pokoknya semua makanan itu ada gitu di Shopee Food, seperti di GrabFood dan juga GoFood. Kita bandingkan, kalau misalkan di Shopee Food, pesaing baru lah untuk GrabFood dan GoFood itu benar-benar bakar-bakar uang banget. Jadi ketika emang ada Shopee Food itu baru-baru ya, itu benar-benar diskonnya luar biasa banget, gede banget. Kita tuh beli 40.000, bayar 15.000 doang gitu. Berarti untungnya 25 ribuan lah ya, 25 ribuan diskonnya. Itu udah gede banget, udah lebih dari 50%. Terus lagi beli
40.000 lagi, kita cuma bayar 16.000, 19.000, nah kayak gitu. Itu untung banget untuk membeli. Loh kok untung banget buat pembeli, lah kan saya mau jualan gitu kan, saya mau jadi penjual. Itu dia, ketika emang pembeli sudah nyaman dengan aplikasi tersebut, udah suka lah, itu otomatis akan terus sering beli di aplikasi tersebut karena emang banyak diskonnya, karena emang gratis ongkirnya. Nah itu sekilas balik untuk Shopee Food, bener-bener memanjakan banget untuk para pembeli gitu lah. Shopee dari dulu gitu kan, banyak banget diskon-diskonnya, otomatis ya pasti banyak lah orderannya kalau misalkan banyak orang yang menggunakan Shopee Food. Nah setelah itu ada juga pesaing baru di Shopee Food, yaitu Traveloka Eats. Itu bener-bener sama banget kayak Shopee Food, dari diskon-diskonnya, kemudahan-kemudahannya. Bahkan ini kan lebih baru dari Shopee Food, itu masih hangat-hangat banget, diskonnya masih gede-gede banget. Kalau Shopee Food udah agak turun lah ya diskonnya karena udah lama juga, tapi di Traveloka Eats ini masih hangat banget gitu. Tapi tetap aja tidak seramai dari Shopee Food, karena kalau Shopee Food ini dari atributnya aja udah luar biasa banget, udah mencerang banget, udah kelihatan banget, beda banget, kelihatan banget ya. Shopee Food tuh oren. Kalau Grab sama Gojek kita kan susah ngebedain ya, kadang selintas itu hijau gitu, tapi Shopee Food ini oren dan tulisannya gede banget Shopee Food, jadi itu udah ada di mana-mana banget, masih lebih famous ya untuk Shopee Food kalau misalnya kita lihat dari kasat mata di jalan gitu. Oke, jadi teman-teman bisa dicoba juga, selain menggunakan aplikasi-aplikasi sistem-sistem yang lama untuk jual makanan yaitu di GrabFood dan juga GoFood, teman-teman juga bisa coba upload dan daftar di Shopee Food dan juga Traveloka Eats. Wah keren banget. Oh ya, selanjutnya apa itu aja nih kak? Masih ada lagi teman-teman, masih ada lagi, yaitu teman-teman bisa langsung juga upload di e-commerce seperti Shopee dan Tokopedia, karena mereka juga bisa membuka gitu, membuka peluang untuk usaha-usaha makanan-makanan. Oh kak, saya kan jualannya bakso gitu, yang nggak bisa tahan lama gitu. Loh kak, aku kan jualannya brownies gitu, nggak bisa berminggu-minggu. Gampang banget teman-teman, kalau misalkan usaha makanannya itu nggak bisa tahan lama, itu tinggal aktifkan saja kurir-kurir instannya seperti Grab dan Gojek, nah kayak gitu. Tapi kurir-kurir yang non instan ya, yang lamanya seperti JNE, GMT, Pos Indonesia dan lain sebagainya, itu dinonaktifkan saja, karena udah banyak banget di Shopee ataupun Tokopedia makanan-makanan yang emang harus menggunakan kurir-kurir instan seperti brownies, kue ulang tahun, bahkan yang kayak gitu yang nggak bisa dilamain, bahkan ada es krim juga. Nah itu udah mulai masuk ke e-commerce. Bahkan di Tokopedia ini itu juga ada Tokopedia Nyam, dan di sana itu baru juga ya fitur baru dari Tokopedia. Di sana masih banyak banget diskon-diskonnya dan kemudahan-kemudahan untuk seller untuk Tokopedia Nyam. Nah, jadi teman-teman juga selain jualan-jualan dan bekerja sama dengan kurir-kurir instan seperti Shopee Food, Traveloka Eats, GrabFood dan juga GoFood, teman-teman juga bisa menggunakan Shopee dan juga Tokopedia, langsung aja upload di sana. Misalkan aktifkan hanya kurir instannya saja, untuk kurir non instannya seperti reguler, kargo, ekonomi itu nonaktifkan aja. Apalagi kalau misalkan makanan yang kita jual itu nggak tahan lama seperti es krim, brownies dan juga kue ulang tahun. Oke, mungkin itu aja planners buat teman-teman yang belum nonton strategi bisnis mie gacoan di bidang makanan. Jangan lupa nonton ya di video sebelum ini atau cari aja di deskripsi, karena itu benar-benar keren banget, menginspirasi kita banget, dan semoga kita bisa punya bisnis makanan yang sukses juga. Mungkin itu aja, jangan lupa subscribe dan juga klik like buat video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.